Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Valia Nabila Dewi dengan NIM 2105365. Yang kedua, saya sendiri Virata Dona dengan NIM 2105367. Dan yang ketiga, Yuni Herisdawati dengan NIM 2105345. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai lanjutan dari model pembelajaran problem based learning. Presentasi ini kami tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Nita Sofia, SPD, MPDE. Materi yang akan kami bawakan kali ini mengenai model pembelajaran problem based learning dengan submateri langkah-langkah penerapan problem based learning dan praktek pembelajaran problem based learning. Materi yang pertama mengenai langkah-langkah praktik problem based learning. Dalam penerapannya, metode problem based learning terdiri atas 5 langkah utama yang dimulai dengan memperkenalkan siswa pada masalah. Kemudian, metode pembelajaran diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Berikut ini saya paparkan mengenai langkah-langkah untuk menerapkan problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Nah, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dari pelaksanaan problem based learning adalah guru membantu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Baiklah, kali ini kita akan masuk kepada contoh tahap pembelajaran project based learning, di mana topik atau tema dari materi ini adalah kependudukan dan lingkungan, sedangkan subtopiknya adalah dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Kemudian, untuk kompetensi dasarnya adalah 3.3 mendeskripsikan penyebab perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Kemudian 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Kemudian itu ada indikatornya, di mana indikatornya yang pertama menyebutkan dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Yang ketiga, membuat laporan hasil penyelidikan tentang permasalahan sampah yang muncul di lingkungan sekitar siswa yang terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk. Selanjutnya kita masuk ke fase 1, di mana fase 1 ini termasuk orientasi peserta didik pada masalah, di mana pada fase 1 ini guru akan menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk seperti gambar. Kemudian peserta didik mengamati gambar yang telah ditunjukkan oleh guru. Kemudian peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang telah diberikan. Kemudian peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Contoh pertanyaannya bisa seperti, mengapa sampah dapat menumpuk?
Selanjutnya kita masuk kepada fase yang kedua, di mana fase yang kedua ini adalah mengorganisasi peserta didik dalam belajar, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Kemudian peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari buku IPA kelas 9 tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan secara berkelompok. Saya akan menjelaskan fase selanjutnya, yaitu fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasikan. Yang ketiga, guru membagikan lomba kerja mengenai menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang keempat, peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembar kerja dengan menugaskannya di luar pembelajaran. Yang kelima, guru membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya itu fase keempat mengenai mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja. Yang kedua, peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja tersebut. Yang keempat, peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk. Yang kelima, fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Yang harus dilakukan peserta didik, yang pertama yaitu peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Yang kedua, peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan sekitar. Peserta didik diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamanan persepsi. Nah, selanjutnya kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan. Yang terakhir, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari oleh peserta didik tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil dari presentasi dari kelompok 2 dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.